Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulaiha dari kelas 2D, ingin mempresentasikan mata kuliah Akhlak Tasawuf, studi Akhlak Tasawuf, kelompok 3 dengan materi prinsip dasar akhlak. Prinsip dasar akhlak. Baik, dari peta konsep yang kelompok kami buat, mulai dari tentang definisi akhlak. Definisi akhlak sendiri secara etimologis, akhlak berasal dari kata bahasa Arab yang berarti al-huluk atau huluk, yang berarti perangai, tabiat atau budi pekerti. Nah, kata ini berkaitan dengan kholq yang berarti ciptaan atau bentuk lahiriah. Sedangkan huluk merujuk pada sifat batiniah. Maka secara etimologis, akhlak menunjukkan keadaan jiwa atau karakter dalam diri seseorang yang menjadi dasar perilaku atau sikapnya. Untuk poin selanjutnya, prinsip akhlak Islami. Prinsip akhlak Islami yang pertama berasal dari wahyu ilahi. Maksudnya akhlak Islami bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya logika manusia saja, dan menjamin kebaikan universal dan abadi. Nah, yang kedua, bersifat universal dan relevan sepanjang zaman. Prinsip seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan kasih sayang berlaku untuk semua manusia dan cocok diterapkan di segala kondisi dan masa. Yang ketiga, mengintegrasikan ibadah dan muamalah. Maksudnya akhlak Islami tidak hanya dalam ibadah dunia, tidak hanya dalam ibadah kepada Allah, tetapi juga dalam kehubungan sosial dan mencakup akhlak kepada diri sendiri, sesama manusia, alam, dan Tuhan. Yang keempat, membangun kepribadian muslim seutuhnya. Maksudnya membentuk manusia yang seimbang, seperti cerdas secara spiritual, emosional, dan sosial, dan melahirkan pribadi yang berintegritas tinggi. Yang kelima, mengedepankan niat dan keikhlasan. Tidak hanya fokus pada perbuatan lahiriah, tetapi juga pada niat di dalam hati dan mendidik kesadaran batin serta ketulusan. Yang keenam, menjunjung keadilan dan tanggung jawab. Maksudnya, prinsip akhlak Islami mengarahkan pada sikap adil terhadap semua makhluk dan menumbuhkan rasa amanah serta tanggung jawab setiap tindakan. Nah, yang terakhir, mengarah pada tujuan hidup mulia. Maksudnya, akhlak Islami membimbing manusia untuk mencapai ridho Allah dan kebahagiaan dunia akhirat. Bukan hanya moralitas duniawi, tetapi juga spiritualitas. Nah, untuk poin selanjutnya, sumber akhlak Islami. Sumber akhlak Islami mencakup beberapa sumber. Satu, Al-Quran sebagai sumber utama. Al-Quran memberikan petunjuk akhlak langsung dari firman Allah, dan Al-Quran menjadi pedoman nilai akhlak sepanjang masa. Yang kedua, sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, sunnah Nabi Muhammad SAW menampilkan teladan nyata akhlak yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi adalah figur utama pembawa akhlak terbaik atau khuluqul Quran. Yang ketiga, ijtihad ulama dan konsensus atau ijma. Yang ketiga, ijtihad ulama dan konsensus atau ijma. Ijma adalah penafsiran dan penerapan prinsip akhlak sesuai zaman dan memberikan solusi etis dalam kehidupan kontemporer. Nah, yang keempat, hati nurani yang terarah. Hati nurani yang terarah maksudnya hati yang dilandasi iman, di mana mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, juga menjadi alarm moral dalam diri manusia. Nah, untuk pembahasan selanjutnya,
Poin selanjutnya adalah ciri-ciri akhlak Islami. Nah, ciri-ciri akhlak Islami. Ciri-ciri akhlak Islami. 1. Bersumber dari iman. Nah, akhlak Islami lahir dari keyakinan kepada Allah. Nah, semakin kuat iman, maka semakin baik akhlaknya. 2. Berlaku menyeluruh atau syamil, mencakup hubungan manusia dengan Allah, sesama, alam, dan diri sendiri, tidak terbatas pada ibadah ritual. Yang ketiga, konsisten dalam berkelanjutan atau istiqomah. Nah, tidak berubah-ubah tergantung situasi atau kepentingan. Akhlak tetap berlaku dalam kondisi senang maupun susah. Yang keempat, mengedepankan kebaikan dan keadilan. Tujuannya membawa manfaat dan mencegah kerusakan, tidak menzolimi diri maupun orang lain. Nah, yang kelima, berorientasi akhirat dan dunia sekaligus. Nah, tidak hanya mencari pujian atau keuntungan di duniawi, tetapi juga mengharap ridho Allah dan pahala di akhirat. Yang keenam, menjadi kebiasaan, bukan sekadar tindakan sesaat. Akhlak Islami menjadi karakter tetap, bukan perilaku reaktif, dan terbentuk dari latihan dan pembiasaan. Poin yang terakhir, ruang lingkup akhlak Islami. 1. Akhlak kepada Allah SWT. Ikhlas dalam ibadah. Contohnya, ikhlas dalam ibadah. Melakukan ibadah hanya karena Allah, bukan karena pujian. 2. Tawakal dan syukur. Berserah diri atas takdir dan senantiasa bersyukur atas nikmatnya. Yang ketiga, taat kepada perintahnya, menjauhi larangannya, dan melaksanakan atau menjalankan kewajibannya dengan sepenuh hati. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Contohnya, menjaga kehormatan dan harga diri. Maksudnya, tidak merendahkan orang lain atau tidak merendahkan diri dengan dosa atau maksiat. Contoh yang lain, disiplin dan tanggung jawab. Maksudnya, mengelola waktu, emosi, dan tugas hidup dengan baik. Nah, contoh yang terakhir, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, maksudnya menghindari hal-hal yang merusak fisik dan mental. Yang ketiga, akhlak kepada sesama manusia. Contohnya, sopan santun dan toleransi. Artinya menghormati perbedaan dan berperilaku santun. Adil dan jujur, tidak curang atau menzolimi dalam segala bentuk interaksi, tolong menolong dan kasih sayang. Nah, peduli dan saling membantu tanpa pamrih. Nah, 4. Akhlak kepada makhluk lain, termasuk alam dan hewan. Menjaga kelestarian alam, tidak merusak lingkungan, hemat sumber daya, menyayangi hewan dan tumbuhan, memberi makan, tidak menyiksa makhluk hidup, dan memanfaatkan alam secara bijak. Maksudnya menggunakan ciptaan Allah untuk kebaikan, bukan kerusakan. Nah, baik, cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.